Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita dapat mendapatkan nikmat kesehatan. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan juga kita adalah umatnya yang diberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang terhormat Bapak Muhammad Ahsanul Huluki MH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Perdata dan teman-teman dari HKIB yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang akan mempresentasikan tentang eksekusi putusan dalam hukum acara perdata. Di sini saya tidak sendirian, saya ada kawan saya Maila Dina Oktavia NIM 41, NIM 61, kemudian ada Mas Iza Fariza NIM 72 dan saya sendiri Khalifatunisa NIM 049. Pertama-tama saya akan memberikan kesempatan bagi pemateri pertama yaitu Mbak Maila Dina Oktavia. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, materi yang pertama itu ada definisi eksekusi dan asas-asas eksekusi. Jadi, definisi eksekusi itu adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilakukan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara putusan pengadilan. Kemudian, beberapa pakar hukum memberikan pendapatnya tentang pengertian eksekusi, yaitu antara lain M. Yahya Harahap. Beliau mendefinisikan eksekusi adalah upaya yang dilakukan oleh pihak yang menang untuk mendapatkan hak sesuai putusan hakim secara paksa karena pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan hakim secara sukarela. Selanjutnya ada menurut Retno Wulan Sutianto dan Iskandar. Beliau berpendapat eksekusi adalah upaya paksa yang dilakukan terhadap pihak yang kalah yang tidak mau secara sukarela menjalankan putusan pengadilan dan bila perlu adanya bantuan kekuatan hukum seperti TNI atau polisi. Kemudian menurut Andul Kadir Muhammad, beliau berpendapat bahwa eksekusi itu adalah pelaksanaan secara resmi suatu putusan pengadilan di bawah pimpinan ketua pengadilan. Nah, berdasarkan pendapat beberapa pakar hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian eksekusi hampir sama, bahwa eksekusi merupakan pelaksanaan putusan secara paksa. Pelaksanaan putusan hakim secara paksa itu dilakukan apabila pihak kalah dalam putusan hakim tidak bersedia melaksanakan putusan hakim secara sukarela, sehingga dilakukan upaya paksa kepada pihak yang kalah untuk melakukan putusan hakim. Putusan hakim itu dilakukan secara paksa harus melalui campur tangan pengadilan. Pihak yang menang dalam perkara sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara. Nah, berdasarkan permohonan eksekusi yang diajukan oleh pihak yang dimenangkan dalam perkara, pengadilan melakukan somati atau teguran agar pihak yang kalah dalam waktu 8 hari melaksanakan putusan hakim. Jika pihak yang tidak mengindahkan teguran dari pihak pengadilan negeri yang memutus perkara, maka dilakukan eksekusi secara paksa. Kemudian materi yang kedua ada asas-asas eksekusi. Pada asasnya, eksekusi merupakan realitas dari kewajiban dari pihak yang dikalahkan untuk memenuhi suatu prestasi yang merupakan hak dari pihak yang dimenangkan sebagaimana yang tercantum dalam putusan hakim. Eksekusi hanya diperlukan apabila pihak yang dikalahkan tidak memenuhi putusan secara sukarela. Oleh karena itu,
Pelaksanaannya dilakukan secara paksa melalui pengadilan. Nah, dalam pelaksanaan eksekusi itu dikenal asas-asas eksekusi. Yang pertama, eksekusi ditujukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang kedua, putusan pengadilan tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan. Yang ketiga, putusan yang perlu dilakukan eksekusi adalah putusan yang bersifat kondemnatoir atau bersifat penghukuman. Misalnya, menghukum pihak yang kalah agar melaksanakan isi putusan hakim. Misal untuk agar pihak yang kalah itu membayar hutang, seperti itu. Nah, yang keempat, eksekusi dijalankan oleh panitera atau jurusita atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri. Dan yang terakhir, putusan hanya dapat dijalankan terhadap putusan yang dijatuhkan di Indonesia. Putusan yang dijatuhkan di luar wilayah Indonesia tidak dapat dilakukan eksekusi. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada uraian di atas, pada asasnya eksekusi dapat dilakukan apabila putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap. Namun, terdapat pengecualian dari asas eksekusi tersebut, yaitu terdapat pada pasal 180 HIR. Meskipun putusan hakim belum berkekuatan tetap, eksekusi tetap dapat dilaksanakan, yaitu disebut dengan putusan serta merta atau uit voorbaar bits voorrechts. Putusan profesional yang menjawab terhadap tuntutan provisional atau akte van vergelijks, yaitu akte perdamaian yang dibuat oleh hakim di persidangan yang diberi kekuatan hukum sama dengan putusan biasa. Kemudian ada gros akta hipotik dan gros akta notaril yang diberi irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa yang diatur dalam pasal 224 HIR atau 258 RBG. Nah, berdasarkan pasal 195, 197 HIR atau pasal 206 dan pasal 209 RBG, bahwa putusan hakim baik yang berkekuatan hukum tetap maupun putusan serta-merta, keduanya dilakukan berdasarkan perintah dan pimpinan ketua pengadilan negeri berdasarkan permintaan dari pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan ini dimaksud adalah pihak yang menang dalam perkara. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih atas waktunya Mbak Maila Dina Oktavia. Saya akan berikan kesempatan kepada pemateri kedua yaitu Mas Iza Fariza. Kami persilakan. Oke teman-teman, kita lanjut pada poin yang kedua atau B, mengenai jenis-jenis eksekusi dalam hukum acara perdata. Namun penting untuk dicatat, tidak semua putusan bisa dieksekusi secara paksa. Hanya putusan yang bersifat menghukum saja yang memiliki kekuatan eksekutorial, yang ditandai dengan adanya kepala putusan berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan objek dan amar putusannya, eksekusi perdata dibagi menjadi 3 jenis. Seperti yang sudah kami tulis di PPT, teman-teman bisa sambil membaca. Yang jenis eksekusi yang pertama adalah eksekusi pembayaran sejumlah uang yang diatur dalam pasal 196 HIR dan pasal 208 RBG. Kasus ini biasanya muncul dari sengketa utang piutang atau tuntutan ganti rugi. Mekanismenya tidak bisa langsung menyasar fisik terhukum. Pengadilan akan menyita harta kekayaan milik pihak yang kalah melalui sita eksekusi, lalu menjualnya lewat lelang umum. Hasil penjualan lelang tersebut kemudian diserahkan kepada pihak yang menang untuk melunasi hak finansialnya. Kemudian untuk jenis yang kedua adalah eksekusi melakukan suatu perbuatan tertentu yang berlandaskan pada pasal 225 HIR atau pasal 259 RBG.
Contoh nyatanya adalah ketika tergugat dihukum untuk membongkar bangunan yang melanggar batas, membangun pagar pembatas, atau menyerahkan dokumen penting. Nah, bagaimana jika tereksekusi tetap bandel dan menolak bertindak? Hukum memberikan solusi berupa konversi prestasi. Pihak yang menang bisa meminta ketua pengadilan menilai perbuatan tersebut dengan sejumlah uang, sehingga wujud eksekusinya berubah menjadi eksekusi pembayaran uang melalui lelang. Nah, kemudian untuk jenis yang terakhir atau jenis eksekusi yang ketiga adalah eksekusi real. Ini adalah pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan penyerahan atau pengosongan benda tetap, umumnya berupa tanah atau bangunan. Dasar hukumnya merujuk pada pasal 1333 RV serta perluasan pasal 200 ayat 11 HIR. Berbeda dengan eksekusi uang, eksekusi real melibatkan tindakan fisik langsung di lapangan. Juru sita pengadilan dengan dikawal ketat oleh aparat kepolisian akan mendatangi lokasi untuk mengeluarkan tereksekusi beserta seluruh barang-barangnya secara paksa. Lalu menyerahkan penguasaan fisik objek tersebut kepada pemohon secara resmi. Oke, jadi kesimpulannya itu pemahaman mendalam mengenai 3 jenis eksekusi ini baik melalui pelelangan harta demi uang, pemenuhan tindakan tertentu, maupun pengosongan objek secara real sangat krusial. Ketetapan memilih jenis eksekusi akan menjamin efektivitas perlindungan hak keperdataan dan tercapainya kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Oke, terima kasih untuk poin atau materi yang kedua. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah pemateri ketiga yang akan menjelaskan terkait prosedur pelaksanaan eksekusi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pertama-tama, tentu saja untuk pelaksanaan prosedurnya itu sendiri harus ada pemohon yang mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Nah, namun sebelum itu, syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah pertama, putusan yang dimaksud atau putusan yang ini diajukan yang dimaksudkan oleh pemohon itu harus sudah inkrah dan si tergugatnya itu tidak menjalankan putusan tersebut. Misalnya di dalam putusan itu ada poin atau petitum terkait menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sejumlah sekian seperti itu. Nah, namun dalam jangka waktu tertentu si tergugat itu tidak membayarkan hukumannya atau membayarkan tugasnya seperti itu. Nah, jadi si pemohon itu bisa mengajukan permohonan eksekusi seperti itu kepada pengadilan. Nah, setelah mengajukan permohonan ke pengadilan, dari pihak pengadilan akan mentelaah nih dari permohonan ini tuh sudah layak atau belum untuk diajukan ke next step-nya seperti itu. Telaah ini biasanya dilakukan ada yang sama panitera atau mungkin dari jurusita atau mungkin langsung ke hakim juga ada. Jadi ini mekanisme setiap pengadilan itu beda-beda terkait telaah ini. Kemudian setelah pendaftaran, kemudian ada juga nanti ditelaah, lalu masuk ke next step yaitu si pemohonnya ini harus membayar panjar lah ya, taksiran panjar seperti itu. Berarti otomatis harus dibayar dulu untuk Oke, jadi setelah si pemohon itu membayar panjar, lalu dari pengadilan akan menelaah nih, akan membuat jadwal yang nantinya akan memunculkan namanya amane, yaitu panggilan dari ketua pengadilan. Amane ini bisa ada mengartikan panggilan, ada juga mengartikan peringatan. Karena apa? Di dalamnya ini, amane ini sebenarnya mirip surat panggilan sidang saat bersengketa. Namun kalau misalnya dalam eksekusi namanya amane. Karena apa? Amane itu harus dilaksanakan oleh termohon di pengadilan dan ada batas waktunya untuk si termohon ini melakukan tugasnya tadi yang sudah dihukum pada permohonan penggugat di pengadilan yang pada putusan yang inkrah. Amane ini berlaku selama 8 hari. Dalam pengadilan biasanya tidak tergantung dari pengadilannya, ada yang hanya 1 kali, tapi biasanya tidak, biasanya sekitar 2 atau 3 kali untuk amane itu sendiri. Jadi ada beberapa kali seperti itu. Nah, yang dipanggil ini sebenarnya nggak cuma nggak cuma termohonnya saja, tapi juga si pemohonnya juga supaya apa? Mungkin dalam
dalam amanah ini mungkin ada mekanisme solusi lain seperti itu yang ditawarkan, atau mungkin ada pandangan lain yang bisa termohon lakukan untuk memenuhi tugasnya seperti itu, memenuhi kewajibannya, I mean. Kemudian setelah amanah ini mungkin ada termohon-termohon yang tidak datang seperti itu ya. Biasanya jika termohon itu tidak datang, walaupun sudah dipanggil secara patut ya, panggilan patut, nantinya akan langsung ke step berikutnya, yaitu apa? Menetapkan tanggal eksekusi. Jadi menetapkan eksekusi. Jadi nanti karena si pemohon ini kan sudah mengajukan ya, mau mengeksekusi apa gitu ya. Terus si pemohon ini harus aktif seperti itu. Kira-kira apa sih barang yang bisa diambil gitu ya, bukan ya? Barang yang punya nilai yang sama dengan taksiran harganya itu. Nah, jadi si pemohon itu nanti waktu amanah mungkin kalau misal termohonnya tidak datang bisa mengajukan kepada Pak Hakim atau kepada hakim, majelis hakim untuk menjelaskan apa sih yang sekiranya bisa ditetapkan sebagai putusan eksekusi. Apakah nanti akan melakukan pengosongan atau mungkin nanti akan mensita mensita motor, barang bergerak, barang tidak bergerak seperti itu. Jadi dalam hal ini pemohon itu harus aktif karena apa? Majelis hakim, pengadilan itu kan tidak tahu harta-harta yang dimiliki oleh termohon. Nah, setelah itu pengadilan akan menetapkan eksekusinya seperti itu. Nah, setelah menetapkan eksekusi, langsung pengadilan akan melakukan eksekusi nyata. Jadi lakukan tindakan realnya seperti itu di tempat dan yang akan dilaksanakan oleh jurusita seperti itu. Nah, namun dalam hal ini selain langsung eksekusi ada juga model kedua yang dalam makalah saya tuliskan, yaitu sita eksekusi. Sita eksekusi itu tuh dilakukan apabila yang ditangguhkan ya, bukan ya, yang dibayarkan tuh sebuah uang nilai, sejumlah nilai. Jika tadi itu putusan eksekusi yang barusan saya jelaskan itu tuh terkait barang milik siapa, barang milik pemohon yang dikuasai oleh pemohon. Barang milik pemohon yang dikuasai oleh termohon. Sehingga barang itu harus diambil secara eksekusi seperti itu. Entah itu nanti melakukan pengosongan atau melakukan pengambilan seperti itu. Nah, namun jika yang dipermasalahkan adalah sebuah uang nilai, sejumlah nilai, itu akan masuk kepada sita eksekusi. Nah, prosedurnya kurang lebih sama. Tadi harus ada pengajuan permohonan, kemudian juga harus membayar panjar, ada amane dan berbagai deadline-nya. Nah, namun habis itu tidak langsung menetapkan eksekusi, namun harus ada menetapkan sita eksekusi. Sita eksekusi itu apa? Artinya barang yang dimiliki oleh si termohon itu tuh diambil kuasanya untuk dilelang seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Pertama itu kan melakukan sita eksekusi. Yang sita eksekusi ini dari pemohon harus menjelaskan kira-kira barang apa yang bisa diambil seperti itu, yang nilainya kurang lebih sama ya dengan sejumlah uang yang diputuskan. Nah, habis itu nanti dari jurusita atau panitera itu tuh akan menetapkan sita eksekusi dan akan melakukan sita eksekusi seperti itu. Nanti jika barang-barang tersebut itu misal sebuah tanah atau mungkin sebuah benda tidak bergerak, maka harus dikonfirmasi atau dikabarkan kepada dinas-dinas terkait status dari tanah atau benda tersebut. Misal kepada kepala desa atau mungkin ke BPN atau mungkin misal sepeda motor kayaknya enggak deh. Jadi misal biasanya tuh kayak gitu tuh tanah. Nah, habis itu setelah menetapkan eksekusi, panitera atau jurusita itu tuh akan melakukan pelelangan dari barang-barang tersebut seperti itu. Nah, saat udah ada yang beli, habis itu nanti uangnya yang dijual itu, yang dibeli itu akan dibayarkan sejumlah kepada hutangnya itu atau sejumlah uangnya itu sesuai dengan nominal kepada pemohon. Nah, sisanya nih, misal ada sisanya itulah akan diberikan kembali kepada si termohon. Karena apa? Kan itu awalnya emang hanya hanya termohon. Hanya saja dia tidak melakukan kewajibannya untuk membayar sejumlah uang kepada pemohon, maka hartanya itu diambil sebagian untuk membayar sejumlah uang tersebut. Nah, sisanya akan kembali lagi ke termohon seperti itu. Kurang lebih seperti itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Sekian presentasi dari kami.
Langsung saja saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah eksekusi putusan dalam hukum acara perdata itu merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tapi apabila pihak yang kalah tidak bersedia menjelaskan secara sukarela. Eksekusi menjadi sarana penting untuk mewujudkan kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang dimenangkan dalam suatu perkara. Pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan HIR dan RPG serta dipimpin oleh ketua pengadilan yang pemeriksa perkara pada tingkat pertama. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan pemateri atau mungkin tindakan kami yang tidak enak didengar dan lain sebagainya, kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga meminta maaf karena mungkin mengirim tugas ini sangat terlambat, padahal sebenarnya ini sudah dari lama, tapi karena kami juga bingung ya jadinya kami simpan dulu, dan kami juga mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.